Hai semua, perkenalkan namaku Egidio Oktarin dengan NIM 2902114. Aku merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Politik, Stambuk 2020. Video ini aku buat untuk memenuhi project base dari dosen aku, yakni Ibu Mia Aulia, dosen pengampu pekerja sosial internasional. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai isu global, yaitu resesi dunia. Namun, sebelum itu, isu global adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Respon masyarakat terhadap isu tersebut salah satunya ditentukan oleh kekuatan pengaruh yang ditimbulkan dari isu tersebut. Selanjutnya yaitu resesi. Resesi itu apa sih? Singkatnya gini. Resesi adalah penurunan kegiatan ekonomi secara signifikan dalam kurun waktu beberapa bulan. Kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi ini adalah yang sehari-hari semua orang lakukan, antara satu dengan yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketakutan dalam menghadapi resesi tentu dirasakan oleh seluruh dunia. Bagaimana tidak? Resesi disebut-sebut akan memunculkan berbagai masalah ekonomi, seperti impor yang akan lebih banyak dari ekspor, turunnya lapangan kerja hingga produksi dan konsumsi tidak seimbang. Belum lagi, hal ini diperparah dengan kelangkaan bahan pangan, hingga kelangkaan energi akibat perang Rusia dan Ukraina. Namun tahukah kamu, justru dampak resesi lebih dirasakan oleh negara maju. Hal ini dikarenakan negara-negara maju seperti Amerika, negara-negara di Eropa dan Jepang sedang merasakan inflasi setelah selama berdekade, merasakan deflasi. Maka dari itu, negara-negara maju pun kaget akan inflasi yang datang secara tiba-tiba. Alhasil menurut Sri Mulyani, demand di negara maju naik terlebih dahulu dibandingkan suplainya. Dampaknya inflasi terus-menerus naik dan suku bunga pun ikut naik secara agresif. Karena inflasi masih terjadi, kemudian ditambah pula dengan resesi. Negara maju akan menghadapi yang dinamakan stagflasi. Kondisi ini dinilai sebagai kabut hitam ekonomi suatu negara, yang dimana pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Pengangguran di mana-mana bahkan hingga kelaparan. Cara menghadapi resesi 2023. Yang pertama, mempersiapkan dana darurat. Langkah utama yang benar-benar harus dilakukan untuk menghadapi resesi 2023 di Indonesia adalah dengan mempersiapkan dana darurat. Yang kedua, membatasi pengeluaran. Hindari konsumsi yang berlebihan, terutama untuk kebutuhan sekunder dan juga tersier. Di kondisi saat ini, sebaiknya kita memiliki cash, baik itu berupa tabungan deposito atau membeli emas. Intinya, kita memiliki dana tunai yang bisa dipakai sewaktu-waktu. Yang ketiga, jangan mengambil utang konsumtif dulu. Seperti menggunakan pay later terlalu berlebihan, menggunakan credit card terlalu berlebihan, dan apabila kamu memiliki utang konsumtif yang lumayan banyak saat ini, sebaiknya kamu upayakan untuk ditutupi terlebih dahulu. Pelan-pelan tapi mulai ditutupi dari sekarang. Sedangkan untuk utang produktif menurutku itu masih boleh ya. Asalkan dananya pada saat cair tidak dimakan untuk konsumsi pribadi, melainkan untuk diputarkan kembali untuk menjadi yang jadi uang tersebut bekerja. Cari suku bunga yang fixed rate. Kalau kamu mengambil utang jangka panjang, pastikan ada fixed rate, yaitu selama 3 tahun. Setidaknya setelah itu baru boleh mengambil yang ada floating rate-nya. Yang keempat, memperluas koneksi. Untuk menghadapi ancaman resesi 2023, kita tidak cuma perlu memperkuat finansial, namun koneksi pun harus diperluas. Dengan koneksi luas, maka roda perekonomian pribadi pun menjadi lancar. Yang kelima, mempersiapkan pekerjaan sampingan. Resesi 2023 tidak cuma memberi ancaman PHK untuk para masyarakat kelas pekerja, namun resesi tersebut akan mengganggu
perputaran ekonomi pribadi masing-masing.